Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan Cak Nafik. Ya. Jadi salam startup. Hari ini ketemu saudara saya Mariadi. Ya. Jadi bisnisnya ini tidak konvensional ini, karena biasanya orang konvensional ini yaitu bisnis nikah virtual kan itu ya. Tapi ini jangan sampai anaknya virtual ini Mariadi. Yang penting nikah virtual kan, karena kenapa nikah virtual ini orang sekarang kan tidak boleh ketemu, tidak boleh ramai. Seperti saya dengan saudara Mariadi ini, saya berjarak 1,5 meter ini pakai meteran tadi kan gitu ya, biar karena memang harus menjaga jarak gitu ya. Ini yang menjadi saya tergelidik begini Mas Mariadi, apa kok ini ada ide bisnis ya, ide bisnisnya nikah virtual ya. Nikah virtual itu berarti kan tidak ketemu ya, undangannya nggak ketemu ini ya, mantannya ketemu nggak ini? Ketemu ya, mantannya ketemu ya. Nanti ya takut saya kan begini, nikah virtual ya, mantannya nggak pernah ketemu ya, terus lantas nanti yang datang yang lain ya, tidak sama ini ya. Jadi misalnya orang nikah A dengan si B gitu ya, karena si B ini terlambat, si C ini menggantikan, karena virtual tidak saling tahu ini. Gimana ini Mas Mariadi ya? Jadi coba dijelaskan biar masyarakat ini tahu bahwa karena kondisi COVID ini ternyata menikah tidak menjadi halangan ya. Tetap bisa secara virtual, secara fikihnya juga sah, gitu ya. Ini menarik ini. Bagaimana, Pak Mariadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Cak Nafik, teman-teman. Jadi hari ini kita silaturahim dengan Cak Nafik. Beliau berkenan mau mengulik tentang nikah virtual. Saya Mariadi, panggilannya Mario. Nah, siapa tahu nanti saya nikah lagi Pak Mariadi. Ini kan enak ini ya. Itu ya. Iya. Gitu. Jadi saya kenal beliau sudah sejak tahun 98 ya Cak Nafik ya. 98 ya. Lama. Bahkan Cak Nafik sama Mas Eko dulu ya. Ya, Mas Eko. Pioner yang ngasih nama saya itu Mario. Ya. Padahal nama itu Mariadi. Beliau berdua Cak Nafik dan Mas Eko itu yang ngasih nama Mario kan gitu ya. Yang tahu sejarahnya beliau ini. Nah, tentang ini Cak Nafik, tentang nikah virtual itu sebenarnya kan gara-gara adanya PSBB. PSBB ini adalah pembatasan-batasan untuk acara-acara berkerumun. Jadi kalaupun ada acara akad nikah hanya dibatasi hanya boleh 10 orang. Di KUA itu hanya boleh 10 orang. Acara akad nikah hanya boleh 10 orang. Sedangkan kalau misalnya dia anak ke-20 nggak masalah ya. Gimana itu? Ya, kalau anak ke-20 berarti kan saudara yang berapa itu, yang 9 nggak boleh hadir, nggak bisa ikut. Pada 10 itu termasuk penghulunya, saksi. Nah, akhirnya apa? Ini kan jadi problem ketika acara yang sakral itu pengen dilihat oleh teman-teman, kerabat yang dari jauh. Karena bisa jadi acara di Surabaya, sahabat-sahabatnya di Medan, keluarga yang mungkin di Jember, pengen melihat. Jadi virtual ini bisa kita fasilitasi. Jadi tetap Cak Nafik, acaranya sakral bisa di tempat itu ada 10 orang atau berapa. Kalau misalnya acara di rumah itu boleh sampai di gedung atau di rumah itu boleh sampai 30 orang. 30 orang ya. Nanti kita live kan, kita streaming kan lewat Facebook, lewat YouTube, lewat akun IG-nya, sehingga acara sakral tadi bisa dilihat. Oh, ini berarti undangannya bisa seluruh dunia ini ya? Betul. Ya, bisa seluruh dunia ini ya. Betul. Jadi semua orang tidak lagi alasan, saya hari ini nggak bisa hadir ya. Jadi ini bisa hadir di mana saja. Ya. Bahkan nanti begini Cak Nafik, undangan itu bisa digital, terus kemudian nanti tali aslinya pun juga bisa virtual account yang kita kasihkan, bisa ngasih teman saudara kita, teman kita menikah gitu ya, kita kasih tali asli kita ke rekening yang kita kasih, barcode-nya ada, tinggal transfer sehingga cukup. Jadi nggak ada kado ini, pasti harus bentuknya harus dalam bentuk gitu ya. Mentahan ini, kalau orang Jawa itu namanya mentahan ya. Karena lebih butuh mentahan. Dan lebih bermanfaat. Jadi acara nikah itu kadang-kadang kita dapat hal sama loh Mas. Ada yang kadang dapat spray itu berapa ya? Panci 5 gitu kan ya. 5 ya. Kompor ada 3. Kadang-kadang kan jadi useless. Susu cadangannya 5 tahun, nggak perlu beli lagi panci kalau ini 5 panci semua ya. Hanya dapurnya penuh panci kan ya. Jadi itu konsep nikah virtual, akan melive-kan, streaming kan, bahkan sebenarnya juga jadi edisional ketika
teman-teman mempelai tadi karena keterbatasan tempatnya sehingga dekorasinya sudah pakai dekor ya. Tapi pengen nuansanya beda nih, pakai virtual green screen. Add-onnya begitu bisa menambahkan dari dekorasi yang sudah disupport. Misalnya udah bunga-bunga udah banyak, tinggal tambah green screen-nya. Kita mau live kan, background-nya apa? Mau background-nya di pantai, background-nya di Paris, background-nya di sawah, ini bisa. Wah, ini bisa nikah di depan Ka'bah juga ini ya. Nah, ini menarik ini. Gambarnya ya, gambarnya ya. Oh, namanya virtual ya. Sekarang banyak itu. Hanya suguhannya mestinya virtual juga Mas Mariati. Jadi di situ gambarnya roti yang enak-enak ya, virtual juga. Ya, ini menarik. Jadi orang ya biar membayangkan gitu ya. Jadi karena kalau dulu orang ngomong saya sudah kenyang melihat orang makan, ini bisa juga dengan nikah virtual. Ya, harus ada itu ya kan gitu ya. Nah, kita jadi tergiling juga gini, Nabi. Ketika sudah transfer nih tali AC kepada mempelai karena kita bisa hadir, itu nanti masuk database, souvenirnya bisa kita kirim pakai bukan virtual ya, bisa souvenirnya barang apa, itu nanti transfer kita kirim balik lewat ini. Tapi ini menarik juga ini setelah Mas Mario mengatakan tentang ini tali AC-nya, ini bisa digunakan begini Mas Mariati. Jadi misalnya kan karena orang menikah itu kan sudah cukup hartanya dan lain-lain gitu kan. Jadi Mas Mariati bisa menawarkan ini pada orang menikah gini. Apakah sumbangannya istilahnya tadi ya tali AC tadi mau diberikan ke lembaga zakat mana? Betul. Ya kan, betul. Disumbangkan kemana gitu ya. Nah, daripada misalnya kan begini, kalau orang yang menikahnya orang terkenal, ucapan selamatnya itu loh bunga ya kan. Bunga itu kan paling murah 300.000. Jadi nanti siapa yang mau memberikan karangan bunga begitu ya, tolong karangan bunganya diganti dengan bunga bank gitu ya kan, dikirimkan ke panti asuhan ini. Karena kita lihat itu kadang kan kalau orang nikah yang secara offline itu kan itu bisa ratusan ribuan ya. Dan itu yang pertama juga tidak bersih lingkungan gitu ya, terus pemborosan ya, dan yang lain tidak menarik ya, bisa juga nanti tetangganya terganggu. Kalau ini kan tidak kelihatan, nanti bisa langsung Mas Mariati, ini usulan saja Mas Mariati aja. Jadi misalnya nanti, ini lembaga zakat mana, orang yang ini mau menyumbang untuk kepentingan lembaga zakat ini, untuk kepentingan misalnya bantu APD ini lagi trennya ya, bermanfaat ya. Ini bagus ini. Jadi di sisi lain tetap orang bisa melakukan pernikahan ya dengan tetap Islami dan lain-lain, tetapi bisa menghindari bermanfaat ya. Dan ini kelihatannya kalau saya melihat di masa depan ini kan gitu ya. Ini kalau bawa teropong gitu ya, nikah virtual ini akan menjadi tren di masa yang akan datang. Ya, bagus ya. Jadi menjadi lebih efisien ya, lebih menarik ya, dan juga lebih murah kan ya. Benar begitu. Jadi lebih murah. Secara nilai ekonomis tidak akan lebih. Atau juga bisa begini Mas Mariati, menawarkan begini. Kalau orang menikah itu biasanya habis 200 juta ya kan. Tapi karena itu misalnya sudah diniati, saya mau menikahkan anak saya 200 juta. Ini biayanya hanya 10 juta Pak. Berarti yang 190 juta ini untuk nyumbang masjid aja Pak. Ya gitu kan. Itu opsional bisa. Bagus. Jadi kan mungkin kan banyak orang yang pengen selamanya seperti itu kan. Kadang-kadang kan kita menyaksikan nih sudah mampu, keluarga mampu menikah dan memang tidak berkenan menerima tali asih lah ya. Tali asih dan bentuk macam karena ada yang memang tidak bisa menerima begitu. Karena pengennya bersedekahkan atau pengen sedekah ketika acara. Karena dulu ada cerita dari teman saya itu lucu Mas Mariati. Jadi dia di dalam undangan itu biasanya kan ada tulisannya mohon doa restu ya. Itu keliru nulisnya, mohon 200. Ya. Akhirnya semua sumbangannya kok 200 semua mohon 200 ya. Ini menarik. Ya, keliru kan gitu ya. Ya, ini jadi menarik ini. Jadi ini sebuah bisnis baru. Tapi saya mau tanya gini Mas Mariati. Kok tahu punya ide ini ya, punya nikah virtual kan itu ya. Itu apa yang bisa menginspirasi bahwa menolong ini kan menolong orang menikah tetap ya. Jadi sebenarnya gini Cak Nafik, kita memang beberapa
banyak kejadian setelah pandemi kemarin. Salah satunya ini dari Jogja, itu kan juga ada suatu industri yang melakukan hal sama. Beliau yang jadi salah satu yang sempat booming. Ya. Kayak kami juga di Surabaya coba ini. Kebetulan saya juga punya bisnis wedding organizer. Oh dulu bisnisnya offline ya, ya. Offline. Tapi karena kondisi COVID ini harus kreatif, tetap bisa berjalan bisnisnya, kan. Tapi bukan hasil istikharah terus tetap keluar apa ini ya, ya siapa tahu ini ya. Ya namanya bisnis ya, tapi kita sebagai service owner ya. memang dituntut untuk selalu kreatif. Dimanapun kita dalam kondisi sulit, kalau kata guru kami berkelitlah di masa sulit, gitu kan, supaya kita terus bergerak. Kita kan terus bergerak. Dan memang saya jujur memang dari Jogja tadi ini salah satu inspirasi. Menginspirasi ya. Jadi kenapa enggak? Karena ini jadi tren. Apalagi kami bergerak di Dan ini orang yang di Jogja tadi yang menemukannya amal jariah, Mang Mardi. Oh, amal jariah itu kita doakan ya. Ya. Ini karena kan akhirnya menginspirasi orang lain ya. Jadi harta yang nggak pernah berkurang diberikan orang lain, dicuri orang lain itu ilmu. Jadi jangan pelit juga Pak Mariati ilmunya. Makanya tadi saya tanya ini biar orang terinspirasi oleh ilmu-ilmunya kan gitu ya. Ya. Jadi ini bagus gitu ya, saya menginspirasi ya. Terima kasih nih Pak Mariati. Semoga banyak orang yang berpikir yang selama ini harus offline ya, ternyata bisa virtual ya. Tapi kalau tadi bayar jangan virtual Pak Mariati ya. Harus asli, itu bayarnya virtual, jangan ya. Gitu. Jadi harus transfernya juga tetap masuk rekening harus link dong. Oh ya, nanti kalau ini kan virtual, saya bayarnya juga virtual ini ya. Harus bayar harus ya, masuk rekening dong. Ini luar biasa ini ya. Jadi jadi terima kasih ya Mas Mariati, semoga bisnis virtualnya ini menghasilkan yang nyata, bukan yang virtual kan ya. Akhirnya kan ini bagus karena kenapa saya lihat ada inspirasi untuk menolong orang lain ya. Memang bisnis itu nomor satu yang bagus itu adalah bagaimana menyelesaikan problem yang kita hadapi dan dihadapi oleh masyarakat, dan kita juga menolong orang lain. Nah ini bagus, insya Allah akan barokah ya. Saya ucapkan terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.